Oke, Grazio. Saya nunggu dari Evangeli. Nah, Nah, halo sekarang Romo. bisa, Sin. Sekarang Selamat malah bisa, pagi toh? Romo. Ini Sekarang malah wah bisa tuh, ya berarti sudah. sekarang bisa ya. Oke, Nggak tahu oke, kemana, oke. gimana itu? Gimana? Iya ya. Ya Sebenarnya udah, sama yang lain itu lancar banget. Kenapa sama Romo Santoso ya? Nggak ada, paling aku nggak yang ada. harus ngundang ya. Ya udah, Kim, Aduh. silakan kamu, Sin. Aku di atas malah. Oke, yes, nggak Ah, apa-apa ah. Romo. Baik, Mm-mm. oke. Sobat Evangeli dan juga dari followers Romo Santoso ya. Mm-mm. Selamat Ya, pagi oke. semuanya. Oke, Selamat jadi pagi. karena spesial saya yang diundang oleh Romo Santoso pagi ini. Tapi Sinta yang Biasanya saya, wawancara loh. ya, Heeh. Heeh. biasanya saya mengundang, tapi ini saya diundang. Heeh. Luar biasa sekali ya saya ya. Mm-mm. Baik, oke. Mm-mm. Terima kasih Romo. Pagi hari ini sudah menemani kami, Sobat Evangeli, yang dimana setiap Mm-mm. hari, setiap pagi itu kami ada yang namanya God Morning, Romo. Ya, Ya, range-nya ya, itu ya. dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Nah, kita di jam Mm-mm. 8 lewat 20 ya, walaupun agak lewat-lewat dikit nggak apa-apa ya Romo ya. Ya, oke, oke. Oke, dan juga di pagi hari ini kita akan membagikan renungan harian tentunya di tanggal 23 September 2020 Mm-mm. dan kita juga ingin mengajak yuk teman-teman sobat evangelis semuanya supaya bisa lebih bersyukur lagi di setiap harinya Mm-mm. tentunya di pagi Mm-mm. hari karena pagi hari ini juga merupakan awal ya, awal kita menjalani kehidupan sampai malam nanti. Nah, seperti itu. Oke. Oke. Mm-mm. Nanti kita akan buka dengan doa oleh Romo Santoso dan juga akan Oke. saya bawakan bacaan Injil hari ini ya. Yang dimana bacaan Mm-mm. Injil hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab Mm. 9 ayat 1 sampai dengan 6. Nah, penting Ya. banget nih ya kita dengarkan bacaan Injil hari ini. Oke, kalau begitu Romo silakan dibuka untuk doa pagi hari ini. Oke, teman-teman, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan dan juga renungan singkat lewat Evangeli. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Ya, dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Kami sungguh bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan atas hari baru yang begitu cerah. Engkau memberikan kesehatan kepada kami. Maka pada hari ini berikanlah telinga dan hati seorang murid, supaya kami dengan taat dan setia bisa mendengarkan sabdamu, lalu akhirnya kami bisa menggunakan sabdamu itu untuk aktivitas kami hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Amin. Bapa dan Bapa Putra dan dan Roh Putra dan Roh Kudus. Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Romo untuk Iya. doa paginya. Aduh, Oke. Sin malah saya yang ngundang ini. Iya, spesial banget memang. Iya, 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 iya. Oke. Nanti Gimana? next kita cari tahu deh ya trouble-nya gimana ya Mm-mm. Romo ya. Mm-mm. Mm. Ya, oke. Karena saya juga penasaran sih. Ada sesuatu ya. Kalau Iya, dari ada sana pasti nggak bisa sesuatu deh. masuk. Mm-mm. Iya, wah. Oke. Oke. Jadi buat teman-teman yang belum menyiapkan Alkitab boleh disiapin Alkitabnya ya. Kita akan Tapi ini yang anu sih, yang Evangeli bisa ngikuti juga kan? Yang dari Evangeli iya kanalnya. bisa Oke, bisa oke. bisa. Ya sudah. Tapi Mm-mm. nanti Ya, minta oke. tolong di save ya Romo nanti bisa share ke saya. Oh, oke. Kalau bisa. Iya. Ya, ya, oke. Silakan, Oke. Sin. Baik, oke. Jadi hari ini bacaan Injil dari bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai dengan 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit.
Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Katanya kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka." Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Kristus. Mm-mm. Yes, Romo. Jadi pada bacaan hari ini, Yesus mengutus ke-12 muridnya. Nah, boleh Romo memberikan renungan? Iya, Sinta. Jadi kita tujuannya Sinta hari ini kan supaya teman-teman kita yang sakit, khususnya yang sakit fisik atau psikis, benar-benar bisa mengalami yang namanya kesembuhan. Mereka yang letih lesu mendapatkan semangat dan sukacita. Ya, saya kira tujuannya di situ. Tapi tentu teman-teman begitu penasaran dengan tema kita pada hari ini, yaitu semangat 6D, ya, semangat 6D. Dan saya mencoba untuk menjelaskannya secara singkat supaya kita bisa menggunakan semangat 6D ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Saya berani mengatakan bahwa semangat 6D ini adalah rahmat terindah yang diberikan kepada kita. Mengapa? Karena melalui semangat ini, kita bisa melihat perjalanan dan sekaligus juga panggilan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, itu yang mau saya garis bawahi. Jadi dengan semangat ini, kita bisa melihat perjalanan sekaligus juga tugas kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Nah, secara sederhananya saya menjelaskannya demikian. Saya menggunakan dalam bahasa rohani, ya, dalam bahasa rohani. Bukan berarti bahwa saya mengesampingkan hal-hal yang manusiawi, tetapi coba saya melihat cara pikirnya adalah dari kacamata Tuhan, ya, dari kacamata Tuhan. Yang ini mau saya ambil. Poin yang pertama saya katakan demikian. Kita tidak berseru kepada Tuhan. Kita tidak berteriak kepada Tuhan, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Nah ini, ya, jadi lihat, saya coba ubah cara berpikirnya. Biasanya kan kita yang berseru, kita yang berteriak, kita yang memohon. Nah, dalam hal ini, dalam semangat 6D ini, coba saya ubah cara berpikirnya. Kita tidak pernah berseru, kita tidak pernah berteriak, tetapi Tuhan yang memanggil kita. Yaitu D yang pertama, dipanggil. Lalu D yang kedua, ya, D yang kedua, kita tidak pernah memilih. Ya, kita tidak pernah memilih, tetapi Tuhanlah yang memilih kita. Ini D yang kedua. Jadi kita dipanggil. Lalu D yang ketiga, kita tidak pernah kehilangan pengharapan. Mengapa? Karena kita diberkati oleh Tuhan. Itu D yang ketiga. Jadi kita benar-benar diberkati oleh Tuhan, maka kita tidak pernah kehilangan yang namanya harapan. Lalu D yang keempat, kita tidak pernah kekurangan. Ya, kita tidak pernah kekurangan karena kita dibekali oleh Tuhan. Ya, kita dibekali oleh Tuhan. Itu D yang keberapa, Sin? Sudah D yang keempat. Ya, D yang keempat. Lalu D yang kelima,
kita tidak pernah mengikuti kehendak kita sendiri. Ya, kita tidak pernah mengikuti kehendak kita sendiri, tetapi Tuhanlah yang mengutus kita. Ya, Tuhanlah yang mengutus kita. Itu berarti kemudian kita diutus. Nah, sekarang D yang keenam. Ya, D yang keenam. Kita tidak pernah kehilangan jalan. Ya, kita tidak pernah kehilangan jalan. Karena apa? Karena Tuhan selalu menyertai. Jadi kita disertai. Nah, sebagai rangkumannya demikian, Sinta dan teman-teman yang ikut dalam live ini. Jadi sejak kita dibaptis, ya, sejak kita dibaptis, lalu kita menerima sakramen-sakramen yang lain, kita itu benar-benar dipanggil, dipilih, diberkati, dibekali, diutus, dan disertai. Nah, itulah sebabnya mengapa tadi saya mengatakan semangat 6D ini adalah rahmat yang terindah. Karena alasannya itu sangat jelas. Jadi, saya dengan semangat 6D ini, kita dengan semangat 6D ini tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Bagi kita, Tuhan Yesus adalah segala-galanya. Karena apa? Sekali kita meninggalkan Tuhan Yesus, dikatakan dengan sangat jelas dalam perumpamaan pohon anggur, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Atau dengan kata lain, di luar aku, kamu tidak akan mendapatkan damai. Atau dengan kata lain, di luar aku, kamu akan mengalami kekosongan, kekeringan, dan kamu tidak akan mengalami rahmat yang begitu indah yang diberikan oleh Tuhan. Alasannya sangat jelas, mengapa? Karena Tuhan dari atas kayu salib itu benar-benar sudah menebus kita, sudah mencintai kita. Dan itulah sebabnya tidak ada kata lain kecuali kita tinggal bersama dengan Tuhan Yesus dengan semangat 6D. Nah, itu kurang lebih Sinta, coba saya merangkum. Kalau Sinta mau mengeksplor lagi, mau bertanya lagi, memperdalam lagi, saya persilahkan. Begitu. Baik. Ya. Oke. Terima kasih Romo. Oke. Ya. Dan di sini ya Romo, kita kan memiliki semangat 6D Romo, tapi Ya. memang tentunya di dalam kehidupan banyak sekali pergolakan ataupun juga ya namanya hidup ya Romo. Tidak selalu nih lurus-lurus aja. Nah, gimana Romo ketika kita mengalami pergolakan dalam hidup seperti saat ini, tahun-tahun ini, tahun 2020, bagaimana kita tetap memiliki semangat 6D, Romo? Iya, iya. Jadi kalau dilihat dari jejaknya itu, Sin, ya. Jadi kalau misalnya mau detail dengan semangat 6D itu, misalnya, ya, ketika pengalaman dipanggil, ya, ketika kita mengalami yang namanya kelesuan atau persoalan di dalam hidup, kesulitan seperti sekarang ini, jadi semangat 6D ini adalah, aplikasinya adalah kita dipanggil oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendekat kepadanya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, ketika kita menghadapi masalah kelesuan, nah kita dipanggil oleh Tuhan, mari anakku, kamu datang kepadaku. Ya, kita dipanggil, dibuka telinganya, kita benar-benar dipanggil oleh Tuhan untuk mendekat kepada Dia, tidak menjauh dari kepada Dia. Karena kadang-kadang kalau kita menghadapi masalah, yaitu ya, kadang-kadang ada orang yang memang kemudian dekat dengan Tuhan, tapi kemudian ada yang benar-benar malah menjauh dari Tuhan, sehingga persoalannya menjadi semakin bertambah. Atau yang kedua tadi, ya misalnya kita dipilih, oh ya dari sekian 7 miliar orang yang tinggal di dunia ini, ketika kita berdoa secara khusus, kita benar-benar ya mengalami kedekatan dengan Tuhan. Padahal kalau kita bayangkan, wah Tuhan ini mendengarkan 7 miliar orang di muka bumi ini. Tetapi ketika kita berdoa, lihat, kita seperti orang yang benar-benar dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi begitu dekat dengan Tuhan. Kita bisa ngobrol dengan Tuhan. Lepas dari 7 miliar yang lain yang sedang bicara dengan Tuhan. Jadi kita benar-benar dipilih oleh Tuhan supaya kita bisa berbicara dengan Dia. Lalu berkaitan dengan berkat. Hal yang sederhana saja. Meskipun kita menghadapi masalah, kita masih bisa bangun tidur. Gitu. Kita masih punya hari baru. Kita masih bisa bernafas.
kita masih bisa menghirup udara yang segar, kita masih bisa sarapan, dan lain sebagainya. Ini adalah berkat yang luar biasa. Berbeda kalau misalnya kita bangun tidur, tiba-tiba kita udah nggak bisa membuka mata kita. Berarti kita sudah tidak ada di dunia ini. Itu benar-benar berkat yang diberikan oleh Tuhan. Lalu kita masih dibekali lagi. Dibekali apa? Nah, sekarang teman-teman harus jujur juga dengan kehidupanmu. Meskipun kamu mengatakan, weh bro, sis, aku ini ngadepi masalah dan lain sebagainya. Tapi kamu masih hidup, kamu masih hidup. Kamu bisa menjalani kehidupanmu ya. Meskipun kamu under pressure, meskipun kamu benar-benar mengalami situasi yang sulit, bro, sis, kamu masih hidup. Kamu punya pekerjaan, kamu masih punya sahabat, gitu, dan lain sebagainya. Lalu kalau diteruskan dengan B yang lain, berkaitan dengan kita diutus dan disertai, masing-masing dari kita punya misi, kita punya pekerjaan, kita punya tugas, masing-masing berbeda. Tapi yang paling penting adalah pada bagian D yang terakhir, kita disertai oleh Tuhan. Maka jangan lupa, setiap langkahmu itu, jangan lupa bahwa kita memang diarahkan oleh Tuhan. Kalau mau detail lagi, saya punya hal-hal menarik untuk memperdalam berkaitan dengan disertai oleh Tuhan. Begitu, Sin. Wow, ya. Luar biasa. Sungguh menguatkan sih, Romo ya. Ini juga dari Royani 88 nih. Mantap, Mosan, sungguh menguatkan ya. Terima kasih. Gitu. Jadi walaupun sebenarnya kita tuh udah oke dipanggil, tapi ternyata kita mengalami masalah, mengalami putus asa gitu ya. Tapi tetap ya Romo ya, kita tetap harus mau mendengarkan Tuhan gitu ya Romo ya. Karena Sin kan kamu masih inget kan Sin lagu ini kan? Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Itu sampai di situ dulu aja. Nanti kalau terlalu panjang nanti repot. Habis waktunya. Mantap. Ya Romo, betul. Iya. Benar, ini tujuan kita juga ya Romo ya. Dari Evanjili juga memberikan God Morning. Untuk terus mengingatkan teman-teman yang mengalami masalah, yang mengalami putus asa gitu. Tetap kita ingatkan bahwa memang Tuhan itu terus ada ya. Tuhan itu terus memanggil sebenarnya. Tentunya berkaitan tema kita pada pagi hari ini dengan semangat 6D, semoga teman-teman itu juga sadar ya Romo ya. Jadi walaupun Tuhan telah manggil-manggil, kalau kitanya nggak sadar ya, kalau kita yang nggak sadar itu kita nggak akan terpanggil ya Romo ya. Kita nggak akan. Karena gini loh Sin, sebenarnya mengapa tadi saya mengubah cara berpikirnya? Karena memang sebenarnya secara rohani Tuhan itu aktif. Tuhan itu sangat aktif. Kita pikir bahwa dalam pengalaman rohani kita yang aktif, pikirnya kita yang berseru, kita yang memohon, kita yang berteriak. Tapi sebenarnya di dalam kitab suci, Tuhan itu begitu aktif. Dia selalu punya inisiatif. Misalnya kita bicara soal iman dan wahyu saja. Itu kan pertama Allah yang membuka dirinya. Baru kita menanggapinya dengan iman. Lalu misalnya masih ada contoh tentang 100 domba satu yang hilang. Siapa yang aktif? Tuhan yang aktif. Jadi memang teman-teman, saya dengan semangat 6D ini sebenarnya mau mengajak teman-teman betapa Tuhan itu aktif. Dia selalu ngerti situasi yang kita hadapi. Maka yang dibutuhkan dari kita adalah benar-benar kepekaan. Ya, kita benar-benar harus peka betul. Karena kalau kita tidak peka, itu tadi mudah bagi kita untuk meninggalkan, mudah bagi kita untuk ya cuek-cuek saja, mudah bagi kita untuk ngapain gitu dan lain sebagainya. Jadi di situ. Jadi memang sengaja dengan semangat 6D ini saya mau melihat bagaimana cara Tuhan itu begitu aktif untuk memanggil, memilih,
dan juga menyertai kita. Begitu, Sin. Wow, Mm-mm. yes. Dan Mm-mm. ini sepertinya semangat 6D ini tidak hanya Romo sampaikan ke kita semua ya, tapi memang Mm-mm. menjadi pegangan Romo sendiri ya dari Oh iya, semangat 6D ini ya. Mhm. iya. Oke. Makanya kalau Sinta memperhatikan IG saya Yes. di profil itu, yang terakhir itu kan ada Yes. tulisan 6D. Yes. Yes, Oh, iya. jadi itu Makanya saya 6D ingat itu. itu, Romo. Jadi itu memang aplikasi. Sebenarnya kan bacaan hari ini itu berbicara hanya 3D sebenarnya. Karena Yes. Tuhan memanggil, kemudian Tuhan memberi, ya, memberi kuasa, lalu yang ketiga Tuhan mengutus. Sebenarnya bacaan hari ini berbicara tentang 12 rasul yang diutus itu. Hanya 3D. Tapi kemudian Yes. coba saya tambahkan ya sudah jadi 6D biar lengkap 6D, sekalian. biar lengkap ya. Oke. Gitu. Romo, Karena kalau ini bacaan Injil hari ini spesial. hanya 3D. Ya, Iya, 3D. makanya spesial banget ya Romo ya. Jadi Gitu. ditambahin. Maka sekalian. Romo, ini ada yang bertanya, Romo. Oh, boleh, silakan. Gimana caranya melatih kepekaan, Romo? Karena kan tadi Oh. kita perlu tahu ya, kita harus peka dengan Tuhan bisa memanggil kita, Tuhan memang aktif gitu ya. Nah, gimana caranya kita tuh biar peka, Romo? Apakah kita ini benar-benar dipanggil olehnya atau dipanggil dengan siapa? Seperti itu ya, Romo ya. Sinta, Boleh? pertama Yes. untuk teman-teman yang bertanya ini berkaitan dengan kepekaan itu, saya balik tanya kepada yang bertanya atau siapa saja. Jadi, ini dari Herlina. Herlina, coba kamu cari di dalam hidupmu, biasanya kamu punya kebiasaan doa yang paling favorit itu apa? Itu, biasanya mulai dari situ. Jadi kita nggak usah cari metode yang lain dulu, tapi kamu misalnya Herlina, kamu cari, biasanya kamu kalau doa itu doa yang paling yes itu apa? Lewat devosi, atau rosario, atau kerahiman ilahi, atau lewat kitab suci, atau meditasi, dan lain sebagainya. Jadi soal cara bisa macam-macam, ya. Tapi biasanya, cara sederhana yang ingin saya sampaikan adalah, biasanya saya mengatakan kepada yang bertanya seperti ini adalah, kamu mulai dari kebiasaan rohanimu dulu. Ya, kebiasaan rohanimu dulu. Kalau misalnya kamu suka doa rosario, mulai dari doa rosario. Nanti kalau sudah terasa, ya sudah terasa, mudah sekali. Mendengarkan bisikan Roh Kudus itu mudah sekali. Kalau cara saya, Herlina, kebetulan sejak 2009 saya itu tidak pernah putus memberikan renungan lewat media massa. Pertama Facebook. Betul. Sekarang sudah berkembang lewat YouTube, lalu lewat Instagram, dan WhatsApp sekarang ini. Tapi sejak 2009, saya tidak pernah putus memberikan renungan dan based on scripture. Jadi selalu dari bacaan Injil sampai sekarang. Sehingga memang kepekaan itu terasa. Jadi kalau saya misalnya contohnya membaca kitab suci sepintas saja malam hari gitu, langsung dengan sendirinya Tuhan kasih sinyal. Karena itu sudah terasa. Lalu kemudian pada pagi harinya saya tinggal menulis. Jadi waktu saya baca, Tuhan sudah kasih sinyal. Maka selama tidur, saya mendapatkan sinyal itu. Dan itu terolah dalam bawah sadar. Baru pagi tertulis. Nah itu, lalu saya kirimkan. Nah itu, jadi memang sejak 2009 saya seperti ini. Saya seperti ini, gitu. Itu kalau mau bicara soal kepekaan, di situ. Jadi bukan teori. Jadi kepekaan itu bukan teori, itu nyata, ada, dan ada itu inspirasi itu. Wow, iya. Betul sekali. Benar teman-teman, karena saya juga follow, kita berteman Romo di Facebook, lalu juga Romo sering share di WhatsApp gitu ya. Ini saya menikmati tulisan-tulisan Romo. Wow, Romo, makanya saya undang juga ya. Romo kan sering memberikan renungan nih. Bolehlah ya, teman-teman atau sahabat Evanjil ini juga bisa merasakan kasih Tuhan melalui Romo Santoso tentunya ya. Wow, ternyata. Nah itu Sinta dan teman-teman, kalau saya sudah bicara kayak gini, nah ini salah satu bagaimana kita dipakai oleh Tuhan, nggak bisa berhenti. Nggak bisa berhenti. Jadi itu harus terus ngomong. Dan itu teman-teman yang paling terasa itu adalah kalau misalnya di mimbar, ketika saya khotbah itu. Wah, sukacita luar biasa dan benar-benar nggak bisa berhenti. Jadi kayak Tuhan kasih terus, kayak air terjun itu. Itu nyata itu nyata. Saya nggak bisa berhenti kalau udah ngomong. Iya, kalau udah ngomong gini susah berhenti, kalau nggak di stop. Kalau nggak di stop susah.
Itu. Siap, siap. Siap, Romo. Dan Yang hanya bisa nyetop, Sin. Yang hanya bisa ya. nyetop itu bahasa Kantonis. Karena saya belum bisa Kantonis. Oh, Coba kalau bisa Kantonis, mungkin ngomong dengan Kantonis juga. Sekong kong tong wa. oh aduh. Saya saya Romo. Oh gitu. Oke. Iya. Romo, ini ada pertanyaan lagi, Romo. Oke, boleh. Dari Sis Yosepina ya. Romo, Oke. bagaimana kita selalu bisa, oh ya nih, mengasah kepekaan kita ya. Tadi Romo sudah jelaskan. Udah. Dan menyadari bahwa Tuhan sungguh-sungguh aktif dan responsif terhadap hidup kita. Oke, berarti ini responnya Tuhan, Romo, ketika kita juga akhirnya peka. Terus bagaimana nih Tuhan itu bisa respon kita seperti itu, Romo? Oh, bisa. Tanda-tandanya itu simple. Tanda-tanda. Satu, kamu damai. Ya. Kamu damai, kamu tenang, tidak ada rasa takut. Ya, tidak ada rasa takut. Lalu ini yang sangat biblis ini, tidak khawatir. Tidak khawatir. Jadi tenang dan tidak khawatir. Dan itu ditulis dalam kitab suci kan, dalam Matius 6 itu. Jangan khawatir, kesusahan sehari untuk sehari. Ya, kesusahan sehari untuk sehari. Dan besok itu ada persoalannya sendiri. Hanya kadang-kadang untuk kita, persoalan itu kan ditunda-tunda. Ya, sampai menumpuk. Menjadi semakin berat, dan semakin berat. Maka, ketika kita mengalami berat seperti itu, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Marilah kepadaku, kamu semua yang letih lesu dan berbeban berat. Dan Tuhan mengingatkan, belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan bebanku sangat ringan. Nah itu, Sin. Oh, berhenti, Sinta. Oke, Ron. Nah, ya. Oke. Blackout. Sempat blackout, kamu ketutup roh tadi. Oh, gitu ya. Itu tadi dengar nggak, Sin? Dengar nggak tadi penjelasan saya? Sempat kepotong. Yang sampai letih lesu, ya. Jadi kan ketika letih lesu, beban itu ya, letih lesu, Tuhan apa yang Tuhan katakan? Mari kepadaku yang letih lesu, ya. Belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan dia mengatakan, bebanku itu ringan. Kita aja yang melihat beban kita berat. Ya, kita berat. Tapi Tuhan melihat beban saya itu ringan. Bahkan kalau mau secara rohani mau mengatakan, saya bawa salib itu pun kelihatannya berat, tapi bagi saya ringan. Karena saya mencintaimu. Karena saya mencintaimu. Saya menebusmu. Betul. Begitu. Yes. Gitu. Oke. Saya terpencil. Oke, ya baik, Romo. Ya. Di sini ada yang menanggapi. Jadi harus lemah lembut dan rendah hati supaya nggak berbeban berat. Betulkah begitu, Romo? Karena apa? Dari sisi rohani, ya, kalau kita tanya kepada santo-santa, sebenarnya keutamaan pertama yang diberikan kepada kita itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati. Baru kalau kita bisa menguasai yang namanya kerendahan hati, kita akan diberi keutamaan yang lain. Sebenarnya, bahasa lain dari kerendahan hati adalah taat. Maka tadi dalam doa pembukaan saya mengatakan, berilah kepada kami ya Tuhan, telinga dan hati seorang murid. Supaya kita taat. Ya, kita taat. Ya, itu yang pertama. Kalau misalnya kita bisa taat, kita bisa rendah hati, baru kita akan diberi keutamaan yang lain. Yakinlah itu akan terjadi itu. Oke. Jadi buat teman-teman kita harus taat dulu ya. Taat itu. Lah kadang-kadang kita telinga aja ketutup kok, mendengarkan sabda aja ketutup kok. Gimana kita mau taat, mau rendah hati, wong telinga kita ditutup, apalagi hati kita jadi keras. Iya. Oke, jadi nggak masuk sampai hati gitu ya, Romo. Iya, kita kasih apa? Kasih penabur benih, tapi hanya di jalan, di batu, di semak, nggak akan tumbuh, hanya sebentar. Tapi kalau tanahnya subur, bolehlah hasilnya 30, 60, 100, gitu. Tanahnya harus baik, gitu. Kalau batu ngapain? Mau sampai 1 ton
benihnya nggak akan tumbuh. Yes. Gitu. Oke, Romo ada tanggapan lagi nih Romo dari Oh, Sister boleh. Christina. Mm-mm. Rendah hati itu dengan Tuhan ya, mau bukan dengan sesama. Karena tadi kan kita Loh, membahas kita harus rendah hati gitu ya. Nah, rendah hati hmm. ini saya pikir ke sesama supaya ringan seperti itu. Oh, kalau mau kamu jadi cepat kudus ya dengan sesama juga, belajar dari Teresa dari Kalkuta, gitu. Kalau nanti kamu mau jadi cepat orang kudus ya harus rendah hati dengan sesama. Nanti cepat jadi beato, cepat jadi santo santa itu. Ya harus, kita harus rendah hati kepada orang lain. Jadi rendah hati itu kan beda dengan rendah diri, ya. Jadi bukan rendah diri, ya. Rendah hati itu kita mengakui kekurangan dan kelemahan kita, sekaligus juga kita bisa memberikan. Jadi jangan pelit, ya. Kalau kita namanya rendah hati itu nilainya luar biasa, tidak hanya soal bahwa saya kalau disuruh ini tidak mau, disuruh ini bukan, itu namanya rendah diri, itu sombong. Jadi yang namanya rendah hati, kalau kita bisa ya kita lakukan. Kalau kita tidak bisa, kita belajar. Gitu. Oke, ya. Jadi belajar untuk bisa memahami juga ya Romo ya. Iya, tapi orang yang rendah hati biasanya sih ini korelasinya adalah dia menjadi generous. Dia menjadi murah hati. Itu biasanya gitu. Ya, kalau orang rendah hati itu dia generous, dia murah hati, tidak sombong, dia selalu bisa memberi. Ya, generous, dia murah hati. Gitu. Wow, oke. Belajar ya kita sama-sama teman-teman. Oh ya, harus. Aku aja masih belajar. Masih belajar aku. Oke. Romo, ini ada pertanyaan dari Sis Livia. Boleh. Romo, berarti setiap hari kita meminta kerendahan hati ya di setiap doa kita? Oh, tergantung. Jadi gini, Sin, ini ini pertanyaan bagus. Jadi yang namanya doa itu tergantung dari situasi yang kita hadapi, ya. Maka dalam latihan Ignatian, saya pernah ikut retret 40 hari, ya, waktu di Filipina waktu itu. Jadi setiap doa itu tergantung dari pengalamanmu. Misalnya saya ambil contoh, selama 1 hari kemarin kok pikiran saya itu kotor terus, isinya kok yang porno-porno terus. Maka doamu ketika hari berikutnya yang kamu minta apa? Doa purity, ya, doa purity. Doa supaya ya kita minta rahmat, kita minta rahmat kepada Tuhan di awal doa. Tuhan, ini kok pikiran saya seharian kemarin kotor terus. Maka hari ini ketika saya mulai doa, saya minta yang namanya rahmat purity, ya, kemurnian di dalam pikiran. Oke. Atau contoh lain, misalnya seharian kemarin saya kok nggak bisa mengendalikan emosi saya. Lalu masih terbawa sampai tidur, bangun tidur juga masih emosi. Maka ketika mulai doa, mintalah rahmat. Tuhan, pada hari ini saya minta rahmat supaya saya bisa diberi kesabaran. Nah, gitu. Nah, intinya adalah di dalam doa sebenarnya kamu itu kan mengenal dirimu. Ya, dan rahmat yang diminta sesuai dengan pengalamanmu itu, maka itulah yang disebut dengan, kalau istilah saya ketika mau tidur itu ada namanya eksamen, latihan rohani. Jadi itu eksamen itu saya lakukan tiap malam, karena 1 hari ini apa yang terjadi, baru kemudian saya minta rahmat Tuhan, lalu ketika tidur saya minta Tuhan berilah rahmat yang damai untuk saya, tapi kemudian saya baca kitab suci yang akan untuk renungan besok pagi. Nah gitu. Jadi terus itu diulang. Lalu akhirnya memang menjadi semacam kedisiplinan. Jadi kerohanian itu kan juga dibutuhkan yang namanya kedisiplinan. Kalau kita tidak disiplin, rahmatnya nanti cepat hilang. Datang, hilang, datang, hilang. Nggak konsisten. Gitu. Oke. Wow, menarik sekali. Baiklah. Luar biasa banyak banget yang kita bisa bahas tentunya di Good Morning ini Romo ya. Dari Injil Lukas sampai juga latihan doa. Bolehlah nanti Evanjeli akan sharing ya dengan Romo untuk bisa melatih kepekaan diri untuk bisa mendapatkan rahmat dari Tuhan ya Romo ya. Oke, kita akan rencanakan Romo. Iya. Tapi yang penting gini Sin. Tapi yang penting gini, dalam Injil hari ini kan itu kan akhirnya ketika murid-murid diutus, memang kan yang dibawakan damai. Meskipun ditolak, ya, ditolak, tetap hati harus damai. Ya, hati harus damai. Karena Tuhan pesan pada bagian yang terakhir di situ, ya,
waktu mereka pergi diutus, ternyata ada juga yang namanya penolakan. Jadi tidak semua orang itu menerima kebaikan kita. Hanya saja ketika kita ditolak, nggak usah emosional, nggak usah marah. Kita tahu situasi kita, ya. Kita sudah memberikan yang terbaik. Tapi yang jelas, yang kita lakukan adalah ketika kita diutus, kita harus pergi dan kita menjalankan tugas itu. Ya, begitu. Yes, luar biasa. Oke teman-teman, jadi tentunya kita tetap terus membawa semangat 6D kita untuk kita tetap bisa kuat ya menjalani kehidupan ini. Tapi kalau misalkan kita sudah mulai ada masalah-masalah, lalu juga pergumulan-pergumulan, ya sudah ingat lagi kita itu sebenarnya sudah dipanggil ya. Iya, kasihan deh lo, punya masalah banyak, kasihan deh lo. Ya ini yang sering kita alami ya Romo ya. Sudah dipanggil, sudah dipilih, diberkati, dibekali, diutus dan disertai. Makanya jangan khawatir ya Romo ya. Ya. Karena setiap hari kita tetap terus di guide sama Tuhan Yesus ya. Dan juga saya ada kata-kata bagus nih Romo ya. Oke, apa? Padre Pio ya. Oh, Padre Pio hari ini, perayaan hari ini, pesta. Oh iya, pesta perayaan hari ini ya. Ya. Pray, hope, and don't worry. Worry is useless. God is merciful and will hear your prayer ya. Jadi berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Sebenarnya khawatir itu nggak penting ya, karena Tuhan adalah yang Maha Kuasa dan akan dengar setiap doa kita dari. Kalau dalam bahasa Kantonisin itu keito itu berdoa, ya itu berdoa, heimong berharap, berharap, dan yang terakhir emsai tamsam, tidak boleh khawatir, emsai tamsam. Saya belajar nih masuk gitu. Keito, heimong, emsai tamsam. Emsai tamsam. Wow, oke. Berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Teman-teman, pegang itu karena ini juga, jadi saya juga memegang itu ya Romo ya, supaya tetap terus bisa berjalan, tetap terus menjalani kehidupan ini. Tetap berdoa, berharap, dan jangan khawatir. Karena kita saya tamsam lah. Oke, yes, baik. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mendengarkan renungan hari ini, ya, bacaan Injil dan juga renungan hari ini tentunya. Dan sebelum closing, sebelum ditutup doa dan diberi berkat oleh Romo ya, nanti Romo memberi berkat kepada kita semua ya. Saya ingin memberikan informasi buat teman-teman Evangeli karena di setiap pagi kita sudah membuka hari dengan bersyukur dan berdoa, tentunya di God Morning dan tentunya ada God Night ini. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kita ada program God Night di malam hari, biasanya itu dari jam 9 sampai jam 10 ya, antara itu. Tetap terus pantengin IG @evangeli.id buat teman-teman yang pengen banget ada yang namanya curhat-curhat atau misalkan ingin didengarkan, boleh sekali untuk bisa DM ya di Instagram kami di @evangeli.id. Dan buat teman-teman yang ingin menjadi kontributor atau menjadi penulis ya, boleh banget bisa DM kita juga, karena kita mungkin akan share apa yang bisa berpartisipasi teman-teman untuk bisa tetap terus mewartakan Injil Tuhan seperti bacaan hari ini ya, karena kita sudah dipilih, diutus, lalu juga kita tentunya tetap terus mewartakan Injil ke seluruh dunia. Ya. Dan melalui media sosial ini, melalui evangeli.id,
Ini merupakan sebuah kabar baik ya, kita memberitakan kabar baik, kabar sukacita melalui media sosial ya buat orang muda Katolik se-Indonesia. Bahkan ini bisa diakses dimanapun, tentunya saya di Jakarta, Romo di Hong Kong ya. Hong Kong. Iya, kita bisa berjumpa Iya, iya, iya. dengan media sosial ini untuk bisa tetap terus Bisa menjangkau. mewartakan Injil hari ini dan tetap terus mewartakan kabar sukacita seperti sukacitanya Romo Santoso ini. Ya, Seperti Sinta saya juga. tertular loh. Saya tertular dengan sukacitanya Romo yang tetap Iya, terus iya. tertawa. Aduh, Romo, eh, ketawanya Romo itu receh banget ya, maksudnya jadi Iya. ikutan gitu. Jadi Tapi ikutan iman kan kitanya bukan ya. recehan. Iman kan bukan Oh iya, recehan. kalau iman bukan Romo. Kalau iman bukan tentunya. Kata Yuket Yes. Indonesia, iman bukan recehan katanya. Betul. Oke, itu aja Ya, Romo. Kita oke. sampaikan kepada follower Romo Oke. Santoso ya yang belum tahu Evangeli itu apa sih, ngapain aja. Nah, boleh kepoin kita di Instagram kita di Di Evangeli, ya. @evangeli.id. Ya, sekarang kita juga ada program-program acara live dan lain-lain Romo. Mungkin teman-teman gitu. rindu ingin ikutan seperti itu boleh sekali ya. Ya. Nanti mungkin Romo menjadi salah satu fasilitator kita dari tim. Boleh ya Romo? Siap. Langsung Siap, siap, ditodong. siap. Siap, siap. Ya. Oke, siap. Terima kasih Romo. Boleh ditutup dengan doa dan kita Oke. dapat berkat dari Romo. Ya, mari teman-teman kita berdoa untuk aktivitas kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena pada pagi ini kami boleh berbagi tentang indahnya rahmat yang telah kau berikan kepada kami, tentang panggilan kami sebagai murid-murid-mu. Sehingga tugas kami pada hari ini adalah kami akan membawa kabar sukacita ini kepada setiap pribadi yang kami jumpai di dalam keluarga dan juga di tengah-tengah ruang kerja kami. Sehingga memancar dari sana kasih yang terbawa dari kehidupan kami sendiri. Semua doa ini kami aturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita semua di mana saja senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Begitu sih. Terima kasih Romo untuk berkat sama-sama pagi hari ini. Yes. Jadi saya yang menyetop ini ya. Yes. Romo gitu. Romo, saya minta di save ya Romo. Nanti kan di stop, abis itu ada pilihannya save. Kalau bisa ya, kalau tahu ya. Kalau tahu. Oh ya. Terus atau diinin Romo di apa namanya? Ditaruh di IG, kan bisa ditaruh di IG nih. Ditampilin di feed, nanti kita download. Kalau misalkan nggak bisa ke save, kita download pribadi aja. Oke, baik. Ya sudah saya coba. Kalau hilang ya sudah nanti lain waktu. Ya. Kalau hilang berarti kita harus lagi ya Romo ya. Oke, Zin. Oke. Setiap Rabu ya Romo ya. Oke. Romo. Nanti dikirim pesan dulu. Ya. Oke. Siap. Terima kasih Romo Santoso. Ya, bye-bye. Untuk semuanya. Bye-bye. Terima kasih teman-teman. Bye-bye. Bye.